Haleluya. Sungguh kami ini bisa berkemenangan bukan karena kami setiap diberi kesempatan selalu kami melakukan dengan benar. Bolak-balik kami itu gagal. Thank you Tuhan, selalu sabar. Hidup kami sepanjang tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya diisi dengan satu kesaksian, yaitu kesabaran dan kemurahan hati Tuhan. Kami gak akan ada di sini hari ini jikalau Tuhan tidak memberikan kepada kami kesempatan lagi dan lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berikan korban syukur kami. Kami berikan pujian dari hati, simply thank you. Sederhana saja, terima kasih. Engkau mempercayai kami lagi dan lagi, dan sekali lagi Engkau jadikan kami orang kepercayaan-Mu. Jangan jemu ya Tuhan, jangan bosan-bosan sama kami. Di tahun depan nanti ya Tuhan, kami masih bergumul dengan sesuatu. Kalau kami sempoyongan, Tuhan tolong agar kami bisa jalan dengan benar, makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Tunjukkan pada kami bahwa rahasia kemenangan kami terletak pada Tuhan yang tidak pernah jemu-jemu mempercayai kami. Izinkan kami punya hati seperti ini, kami tidak mau let you down, kami tidak mau mengecewakanmu lagi. Tolong kami, kasih kami spirit yang kuat, steadfast spirit, roh yang tidak goyah, untuk menyenangkan Tuhan. Dan setiap kesempatan yang Kau beri di depan, kami akan maksimalkan untuk kemuliaan Tuhan. Tolong kami gereja-Mu untuk bangkit tahun depan sebagai individu maupun bersama-sama secara korporat. Dalam nama Yesus sampaikan sabda-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan, glory to God, praise the Lord. Silakan duduk. Seharian ini saya menyampaikan firman Tuhan melampaui palungan. Saya jamah topik-topik tentang kehidupan untuk mempersiapkan kita tahun depan. Visi kita tahun depan 2023 disebut sebagai tahun menabur doa dan menuai sukacita. Kita harus doa secara sengaja, melalui segala situasi. We must know how to pray through anything and in everything. Kita harus bisa berdoa melalui apa saja dan di dalam segala perkara. Oleh karena itu khotbah saya seharian ini sebenarnya satu tapi dibagi jadi 5. 20% wahyu setiap kebaktiannya. Jangan pernah luputkan satu kalau gembala-gembala sendiri yang berkhotbah. Tolong dicicil satu persatu jikalau ini ibadah pertama Anda. Nah ini topik-topiknya setiap kebaktian. Kita sekarang di ibadah umum yang keempat. Saya berikan judul doa dalam kegagalan dan menuai kesempatan kedua. Siapa yang gak pernah gagal angkat tangan? Wow, kalau ada yang angkat tangan hari ini kau baru gagal. Gagal jujur maksudnya. Kita semua pernah gagal. Sungguh, cerita hidup kita hanya satu. Meskipun background kita sendiri-sendiri. Latar belakang tidak sama, tapi ceritanya mirip. Kita ini orang yang dipercayai lagi sama Tuhan. Berapa kali kita itu mengecewakan, tapi Tuhan itu tetap mempercayai kita. You know, God loves you stubbornly. Tuhan itu paling keras kepala soal mempercayai kita. Tuhan itu lembut hatinya. Tuhan hanya membulatkan hatinya untuk mempercayaimu lagi. Karena itu saya ingin untuk kita melihat satu cerita di Alkitab yaitu dari Simson. Buka bersama dengan saya kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 23 sampai 31. Simson mati. Ayat 23, sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelian yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson, musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara,
Lalu ia melawak di depan mereka, kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkan aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga ku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu, serta seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zorah dan Esyathol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Kesempatan kedua ya. Gimana kita berdoa saat kita gagal? Banyak orang kalau gagal langsung hengkang dari Tuhan karena putus pengharapan. Satu hal, selalu prematur untuk menyerah kalau kita punya Tuhan seperti Allah kita. Saya kasih satu titel. Titel ini bukan mentah-mentah dari firman, tapi ini menjadi pengalaman pribadi saya. Dan saya percaya ini menjadi pengalaman setiap orang kalau kita mau jujur tentang Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang selalu memberi kesempatan kedua. Dia adalah sang pemberi kesempatan kedua itu. Tuhan itu baiknya, bukan main. Kalau ada satu hal yang gak masuk akal tentang Tuhan, itu bukan hanya soal kuasanya. Karena membangkitkan orang mati itu mudah bagi dia. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, itu segampang membalikkan telapak tangan. Salah satu hal yang paling mustahil, bukan paling mustahil, paling susah untuk dicerna tentang Tuhan kita adalah kasih sayangnya. Why are you so stubborn believing in me? Kenapa Tuhan begitu pengku hati? Kenapa Tuhan begitu tanda kutip keras kepala untuk mempercayai saya? Orang seperti Simson seperti ini pejina. Dia gak lebih baik dari kita. Dan kita tentunya juga gak lebih baik dari pendosa-pendosa yang ada di dalam firman-Nya. Why you love me so stubbornly? Orang berdosa bisa keras kepala loh. Kita ajak bertobat gak mau. Tapi pribadi yang paling keras kepala di seluruh alam semesta itu adalah Tuhan. Cuman Tuhan tidak mengeraskan hatinya untuk perkara-perkara yang salah. Dia mengeraskan hatinya untuk perkara yang betul. Soal percayai anak-anaknya, mengasihi kita tak henti-hentinya, dia keras kepala. Tak ada setan, tak ada malaikat yang bisa mengubah pikirannya. Sehingga ada ayat bunyinya begini, siapa bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penganiayaan? Roro jahat di udara? Apa yang di bumi, di langit, atau di bawah bumi? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan, termasuk maut. Saya ingin supaya kita mengerti, karena kita semua ini masih punya kecenderungan untuk gagal lagi. Saya khotbah begini ini sebagai vaksinasi. Bukan karena saya doakan agar Anda gagal dalam bisnis atau moralitas, atau mempersiapkan untuk jatuh. Pokoknya soal jalan dalam ketaatan dan kesucian, jangan ada plan B. Orang kalau menikah itu jangan ada pintu belakangnya. Nggak boleh ada exit plan, kalau ada apa nanti diperbolehkan perceraian. Jangan mikir demikian. Tapi saya tahu sebagai hamba Tuhan, waktu saya berdoa saya merasakan bahwa saya harus mempersiapkan jemaat kalau melewati lembah kegagalan. Karena kita ini masih hidup, nggak mau gagal, gampang. Tinggal mati. Selama kita hidup, selama kita bernafas, kita masih harus diperhadapkan dengan kegagalan. Makanya khotbah hari ini mempersiapkan kita, memberi kita teologi tentang failure. How to fail gracefully. Ironis ya kalau yang tahu bahasa Inggris, gimana kita bisa gagal dengan cara yang graceful.
Gimana kita bisa gagal dengan cara yang beranugerah. Pastor Philip, apakah ajaran kita boleh jatuh? Yang penting pokoknya diampuni Tuhan nanti. No. Jatuh itu sakit loh, kalau gak percaya coba jatuh. Buk gedebuk. Sakit. Yang sakit yang nanggung siapa? Bukan lagi Yesus. Yesus sudah mati sekali untuk selama-lamanya. Sakit sekali di Kalvari, tapi hanya sekali. Anda kalau jatuh lagi tiap hari, yang sakit Anda bukan Tuhan. Belum lagi orang-orang yang Anda cintai itu Anda sakiti. Tapi saya percaya firman yang saya sampaikan ini mempersiapkan kita untuk 2023. If you must fail, kalau Anda harus gagal, saya harus gagal. Gagallah dengan cara yang paling bertuhan. Jangan lari dari hadiratnya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Don't run. Run to him instead. Larilah kepadanya. Kalau Simpson bisa diampuni, kita juga. Taruh doktrin itu di kepala. Taruh hadirat itu di hati. Bahwa Allah kita itu soal mengasihi kita udah bulat hati. Dia gak akan pernah give up, gak akan pernah nyerah atas Anda, atas saya. Jadi jangan bunuh diri. Gak boleh ada orang Kristen yang sampai bunuh diri, itu gak boleh. Yudas itu bukan patron. Makanya itu kalau tahun depan kita itu berjalan dengan iman, jangan takut gagal. Justru karena takut gagal, banyak orang jadi gagal. Saya kasih boosternya hari ini. Kalau memang harus gagal, ingatlah Allah kita pemberi kesempatan kedua. Tuhan bukan pemberi kesempatan ketiga ya. Jangan salah ya. Nanti kita meremehkan kasih karunia. Setiap kali gagal, Tuhan ampuni. Berikutnya kalau gagal lagi, Tuhan gak akan ingat kegagalan sebelumnya. Jadi ini bukan kesempatan berikutnya. Setiap kali diampuni itu fresh dan segar. Jadi kalau kita jatuh lagi setelah itu atau gagal, maka Tuhan akan memberikan kepada kita senantiasa kesempatan kedua. Paham maksud saya? Tidak pernah Tuhan kasih kita kesempatan ketiga. Sebab Tuhan tidak ungkit-ungkit lagi. Kalau orang tua, papa, mama pun bisa berkata, gitu lagi. Kamu gak berubah dari dulu sampai sekarang selama-lamanya. Orang tua bilang ampuni, tapi yang dulu masih diingat lagi. Kalau anaknya jatuh dan gagal lagi. Paham maksud saya? Tuhan gak gitu. Tuhan gak pikun, tapi kalau Tuhan bilang lupakan, dia sungguh-sungguh lupakan. Makanya ada ayat sejauh timur dari barat. Makanya itu setiap kali Anda gagal, jangan remehkan. Gak apa-apa dulu sudah diampuni, gak bisa. Setiap kali Anda gagal lagi ke depan, itu gagal pertama kali. So don't be stupid. Learn from your mistakes. Mari kita belajar dari pengalaman kita masa lalu termasuk kesalahan. Jangan buat kesalahan yang sama, yang kreatif itu loh kalau memang harus jatuh. Paham maksud saya? Saya ajak sedikit mencerna sore-sore begini, semoga Anda bisa mengikuti. Saya tidak pernah, nggak boleh orang Kristen merasa dirinya I'm a failure, aku orang gagal. Nggak pernah, kalau sudah diampuni Tuhan sudah lupa. Jadi kegagalanmu ke depan itu kegagalan ke satu. Ayo, jangan kebobolan, jangan jebol tuh. Di mata Tuhan Anda tetap perawan. Wow, bukan hanya soal seksualita, tapi mengenai kehidupan. Nah sekarang kita baca Simpson satu persatu, mari kita telusuri hati Yesus. Kalau anaknya gagal gimana perasaan Tuhan. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin itu untuk mengadakan perayaan korban sembelian yang besar kepada Dagon Allah mereka. Dan untuk bersukaria kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simpson musuh kita. Ketahuilah bahwa musuh kita sesungguhnya itu bukanlah kegagalan. Tapi Dagon, Filistin, orang-orang dunia yang menunggu kejatuhan anak-anak Tuhan. Makanya orang Kristen harus mengerti gimana handle saudara seimannya yang gagal. Kita itu harus menjadi house of restoration atau rumah pemulihan. Bukan hanya gereja ya. Tapi kita secara individu itu harus menggenapi firman Tuhan yang berkata, bulu yang patah terkulaikan tidak akan dipatahkan. Karena ada kita, sumbu yang pudar nyalanya justru gak dipadamkan. Gereja itu bukan rumah sakit loh. Gereja itu rumah sembuh. Kalau orang yang gay, homoseksual datang ke gereja kita, lalu malah bisa jadi predator, kita gak berbuat apa-apa. Lah berarti kita ini gereja rumah sakit dong. Jadi komunitas baru mereka. Gak bisa, di sini dosa pasti ditantang. Dosa pasti ditegur. Target kita bukanlah ramah terhadap orang berdosa, tapi mengasihi mereka sampai pertobatan mereka. Target kita adalah kelepasan, kesembuhan, kemenangan.
Paham ya? Dosa bukan rumah sakit. Kita tidak akan halalkan segala cara supaya nanti banyak orang-orang yang datang ke gereja kita. Kita kompromi ini itu supaya mereka merasa di rumah. Supaya nanti mereka datang ke gereja itu rasa nggak ada bedanya sama pergaulanku di dunia gemerlap. Ada perbedaannya. Gereja itu bukanlah tempat semerta-merta kesempatan kedua. Silakan ke sini, kami menerimamu apa adanya. Iya, kami menerimamu apa adanya, tapi kami akan mengelola. Sorry, kamu tidak akan berakhir apa adanya. Kalau kamu berakhir apa adanya, kami gagal jadi gereja. Paham maksud saya? Plafon gereja itu perubahan hidup. Fondasinya terima apa adanya. Nah, salahnya adalah kalau gereja bukan menjadi rumah pemulihan, lalu kita tidak berbuat apa-apa. Orang berdosa datang, tidak tertantang. Saya ingin sekali supaya kita sebagai gereja itu imbang. Sebagai orang Kristen juga sama. Anehnya di dalam dunia ini orang-orang yang paling judgmental ternyata adalah orang-orang Kristen loh. Karena kita ini punya kebenaran. Makanya kaum Farisi ahli Taurat itu muncul dari Israel. Orang-orang yang paling menghakimi dengan keras itu, coba lihat. Itu anak-anak terang. Saya dorong Anda supaya menjadi kepanjangan tangan Tuhan soal pemulihan. Ingatlah bahwa Anda pun dikasih Tuhan kesempatan lagi dan lagi. Jangan kejam dengan orang yang jatuh. Jangan menolak mereka mentah-mentah. Kelola iya, tantang iya. Gak bisa orang kalau berteman sama saya tetap mereka jadi pendosa. Antara mereka berteman dengan saya, mereka berubah. Atau mereka tidak mau berteman dengan saya lagi karena mereka selalu silau. Kena sinar terangku. Kalau ada seorang pendosa yang bisa bersahabat dengan saya 20 tahun dan happy ya. Jangan-jangan setan kira saya cousin-nya. Jangan-jangan kita jadi keponakan setan. Paham maksud saya? Namun demikian, please understand, jangan jadi orang yang legalistis. Yang suka tuding-tuding, kamu si pendosa. Do remember, ingatlah, Anda pun di sini hari ini, di hidupmu, di titik ini. Because God forgive you again and again. Tuhan mengampunimu lagi dan lagi. Belajar untuk menjadi sang pemulih ya. Bukan sang penjatuh dan penuduh. Jadi sang pemulih. Tahun depan 2023, banyak orang harus dipulihkan, percayalah saya. Stok lama aja masih ada yang harus dipulihkan kok. Apalagi yang stok baru. Saya berharap jemaat GMS Jabodetabek ini, bahkan semua GMS di mana-mana, menjadi pemulih-pemulih, menjadi rumah roti bagi orang-orang berdosa yang membutuhkan. Haleluya. Goal kami, mewakili Pastor Fuji, Pastor Lena juga, dan semua hamba-hamba Tuhan di GMS Jabodetabek. Goal kami bukan menjadikanmu jemaat, tapi menjadikanmu rumah doa bagi bangsa-bangsa. Kami tidak merasa sukses kalau berjubel-jubel orang. Kami merasa sukses kalau 300 itu semuanya tentara Kopassusnya Yesus. 300 itu tentara Gideon. Apalagi kalau puluhan ribu, lebih seru. Saya berdoa masing-masing Anda, maaf saya tuding Anda begini ya. Ya udah beginilah, supaya lebih sopan. Masing-masing Anda, ya, semuanya jadi pemulih-pemulih yang dahsyat. Kasih tepuk tangan buat dia. Haleluya. Oh, haleluya. Simson mati. Sesudah itu berkumpul raja-raja kota orang Filistin tadi. Dan ketika orang banyak melihat Simson ayat 24, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, hahaha, perusak tanah kita, hahaha, dan yang membunuh banyak teman kita. Ah, itu. Musuh kita sesungguhnya itu orang-orang yang ingin melihat Kristus dihina. Jangan musuhi mereka, jangan sandangkan pedang. Senjata kita bukan dari dunia. Tapi di luar sana itu, ada banyak orang menunggu orang Kristen gagal dan jatuh. Baik bisnisnya, pernikahannya, whatever. Banyak, sungguhan. Di luar sana itu, very hostile. Dunia tempat kita tinggal ini gak ramah sama iman. Karena itu orang Kristen tidak boleh saling menjatuhkan. Orang Kristen harus saling mengcover. Amin. Coba bayangkan jadi Tuhan.
Kalau kita jatuh pikiran kita ke satu apa? Tuhan pasti marah sama kita dan buang kita ya. Padahal Tuhan berkali-kali berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkanmu, sekali-kali aku tidak akan menolakmu. Never will I forsaken you, bukan hanya will I leave you. Aku gak akan pernah nolak kamu, aku gak akan pernah meninggalkanmu. Mau tahu perasaan Tuhan kalau ada satu orang Kristen bisnisnya jatuh? Atau kalau ada seorang hamba Tuhan yang jatuh? Mau tahu perasaan Yesus? Coba lihat ayat 24. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka. Tahukah setiap kegagalan anak Tuhan, pujian bagi setan. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Bukan saya senang anak Tuhan ada yang jatuh. Setiap kali ada orang gagal, itu termasuk Anda loh. Kalau Anda gagal, jatuh, misalnya dalam pornografi. Atau tiba-tiba ada satu yang slip of the tongue atau terpleset lidahnya, keluar kata-kata kotor. Itu jangan hina, jangan diremehkan ya, keluar kata-kata sumpah serapah. Saya pernah kenal seorang nabi, waktu itu saya ada di Vancouver, Kanada. Ya, waktu itu kita teman-teman pelayanan, salah satunya itu marah, emosi, keluar kata-kata sumpah serapah. Itu saya lihat dengan mata kepala sendiri waktu kita doa itu nabi nggak tahu. Gak tahu apa yang terjadi itu di kalangan anak-anak muda kejadiannya. Dia nangis. Kenapa tuh nangis? Lalu dia tumpang tangan ke teman saya ini dan berkata, ampuni dia Tuhan, ampuni dia. Cuman keluar kata binatang di sini. Besoknya pelayanan, itu Nabi bisa tahu. Tapi gak semua kisah Anania Safira itu terjadi di gereja. Kita harus masing-masing mawas diri, tahu sendiri bahwa ada Roh Kudus di dalam rumahnya. Ada Roh Kudus di dalam bait sucinya, yaitu di dalam tubuhmu. Tahukah setiap kali ada anak Tuhan, kilaf, itu pujian untuk setan. Mereka memuji Dagon, mereka memuji Allah mereka. Ini adalah, dan ketika orang banyak melihat kapan mereka memuji Dagon, ketika mereka melihat Simson. Ketika orang banyak itu ayat 24 melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita. Kegagalan orang Kristen. Inilah pemandangan umum kegagalan orang Kristen. Tiap kali ada satu saudara seiman jatuh bisnisnya. Kalau di dalam bisnis, dunia bisnis, jangan saling menjatuhkan. Sekalipun kalau ada persaingan, bersainglah secara sehat. Tapi dalam rumah Tuhan, sekalipun bidang bisnisnya sama misalnya, sama-sama buka toko itu, yang satu cek toko sebelah. Anda kalau sama-sama pelayanan satu CG contohnya, sisihkan semuanya. Karena di dalam area, di dalam gereja itu arena kerajaan sorga. Justru harus saling mendoakan dan berbesar hati. Di luar sana Tuhan suruh kita untuk bisa mengasihi musuh kita, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kok ini saudara seiman, kasih 2 pipi. Di luar sana bersainglah secara sehat. Tapi di dalam sini jangan saling sikut. Jangan punya perasaan gimana karena bisnisnya sama. Ingatlah kalau ada satu anak Tuhan keuangannya jatuh. Pujian ditujukan kepada Dagon Allah Filistin. Musuhmu itu bukan saudara seimanmu. Musuhmu adalah kuasa kegelapan yang di luar sana. Dan orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Kristus. Karena itu anak-anak Tuhan harus tidak boleh picik rohani. Kita itu punya pemandangan yang lebih besar. Orang banyak itu melihat Simson, mereka memuji Allah mereka. Dan mereka bersyukur kepada Dagon yang telah menyerahkan ke dalam tangan mereka. Simson, bayangkan kalau Tuhan melihat satu anak Tuhan itu jatuh. Tuhan itu sedih dan cemburu. Karena Tuhan itu melimpahkan kemuliaannya. Makanya waktu Tuhan di perjanjian lama itu keluar kata ikabod. Bahasa Ibraninya, ikabod. Yang namanya kemuliaan itu, Shekinah, itu di bahasa Ibraninya itu kabot. Kabot itu artinya bobot, berat. Bahasa Jawanya abot. Itu sungguhan. Itu bicara tentang the heaviness of God's presence. Jadi waktu bangsa Israel terpaksa dijarah, bait suci diruntuhkan, dan mereka semua penduduk ditawan, termasuk nantinya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, semuanya itu ke Babilonia.
Waktu itu Tuhan melalui seorang nabi mengatakan bahwa inilah Ikabod. Bahwa kemuliaan Tuhan telah tercabut dari bangsa Israel. Tuhan itu terpaksa najiskan bait sucinya. Karena umat Tuhan terlalu bejat. Sebenarnya Tuhan itu tidak pernah taking pleasure. Tuhan tidak pernah suka dan hobinya menghukum kita. Sungguh, kalau kita dihukum Tuhan itu jangan marah dan kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan lebih nggak suka menghukum kita daripada kita suka dihukum. Tuhan lebih benci menghukum kita daripada kita itu benci dihukumnya. Makanya kita itu nggak berhak untuk marah sama Tuhan kalau kita didisiplin atau apa. Karena Tuhan tidak pernah takes pleasure. Tuhan tidak pernah menikmati menghukum anak-anaknya. Anak kecil nggak tahu waktu saya masih kecil itu hukum anak saya kalau memang harus. Karena saya nggak simpan rotan. Orang tua yang simpan rotan tidak mencintai putra-putri. Tapi setiap kali anak-anak kami tidur itu, saya dan istri saya kadang-kadang mengintip. Buka pintu mereka perlahan-lahan, lihat wajah mereka. Tadi barusan saya marahi hebat. Hati saya itu loh, pedih sekali kalau saya beritahu you're grounded, kamu gak boleh keluar. Atau anak kita ambil hak-haknya misalnya mainan. Tidak boleh main game atau apa. Itu hati saya itu ingin mengembalikan. Sesedih-sedih anak itu karena dia tidur sudah pulas dengan bengap matanya. Karena tadi habis dimarahi sama mami, khususnya dedinya. Saya kalau sama anak tegas. Tapi ketika dia tidur dia gak sadari. Kamu gak suka ya nak dihukum dan dimarahi. Papamu jauh lebih gak suka marahi kamu. Itu hati saya itu ingin kembalikan semua. Jangankan kasih game, saya mau belikan kalau bisa tuh public games untuk dia. Nah, tidurnya lucu, tapi tadi bangunnya menjengkelkan. That's the father's heart. Hati Bapak. Bapak itu gak pernah suka menghukummu. Makanya jangan masuk hadirat Allah dan kata, ya sudah hukum aku memang salah. Udahlah, kalau salah itu bilang sorry, gak usah janji palsu. Aku janji lain kali gak usah. Nangis aja dengan penyesalan dan berkata, Tuhan pasti aku kekuatan. Supaya lain kali aku lebih hati-hati. Cukup, Tuhan tuh gak perlu dikasih bumbu. Karena hatinya sudah for you. Allah yang memberi kesempatan kedua itu karena hatinya itu kayak gitu. Dia itu gak suka Ikabod itu. Masa Tuhan suka, syukur, tahu rasa lu, kapok kan? Sekarang Babilonia hajar kalian. Sebelah situ yang Israel 10 suku dihajar sama Asyur. Tahu rasa ya mati semua. Tuhan enggak. Tuhan itu saking jengkelnya sama musuh-musuhnya ketika Babilonia agak sedikit keterlaluan. Demikian pula Asyur. Tuhan hukum mereka loh. Aku suruh kamu cuma cambuk sekali. Karena memang aku harus pakai tangan asing untuk hancur, untuk didik anakku. Karena aku ngomong sendiri gak mempan. Mereka bebal hati, tutup pikiran, tutup telinga terhadap Tuhan Allah Israel. Tuhan pakai tangan asing Babilonia. Tuhan pakai Mesir untuk hancurkan mereka. Suruh cambuk sekali, kamu cambuk berkali-kali dengan nafsu. Tuhan hajar mereka akhirnya. Kalau Tuhan didik anaknya sendiri itu Tuhan tahan-tahan. Rasanya itu Tuhan harus seret-seret kakinya untuk bisa hajar mereka. Tapi waktu Babilonia keterlaluan sama anak Tuhan. Aku cuma pinjam tanganmu. Kamu jadikan tangannya lumuran darah dengan nikmat. Tuhan hajar Babilonia. Coba Anda baca di Alkitab dan di sejarah. Tuhan hajar mereka with passion. Tuhan hajar mereka itu dengan passion, dengan gairah. Tapi anaknya itu dengan pedih hati dihajar. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, kalau Anda salah jangan lari dari Tuhan. God never takes pleasure. Tidak pernah menikmati masa-masa penghakimanmu. Jangan lari. Jangan takut sama Tuhan tapi kembali. Kalau Tuhan memang harus pukul Anda, kasih pantatnya. Anak jangan lari kalau mau dipukul pantat sama papa, kasih nih. Dipukul pantat kanan, beri pipi kiri. Pipi kiri. Paham maksudnya? Sakit memang, tapi lebih baik disakiti oleh ayah sendiri. Jangan lari kalau memang Anda harus tanggung hukuman. Didisiplin dalam gereja, dihentikan pelayanan. Atau kalau tiba-tiba kalau misalnya ini urusan rumah tangga, Anda harus tidur di sofa karena terjadi perselingkuhan sebelumnya 2-3 tahun begitu, jalani. Kalau Anda dipukul pantatnya oleh Tuhan, melalui pasangan Anda, melalui orang lain, melalui pukulan dalam kerja, jalani, hai Daud. Sebab ujungnya, listen, Tuhan akan memberimu kesempatan kedua. Tuhan akan kembalikan semua hak-hakmu sebagai anak.
Tuhan gak sabar kasih Anda cincin, jubah si bungsu itu, bahkan sendalnya. Anda dan saya harus tangkap isi hati Bapa. Salah sih salah, tapi jangan pernah main kedipan sama Tuhan. Gak apa-apa lah, lupakan, forget it. Pura-pura gak tahu, kura-kura dalam perahu. Kebalik ya, kura-kura dalam perahu, pura-pura gak tahu. Tuhan gak bisa pura-pura, karena Tuhan itu adil. Anak tidak akan lolos. Tuhan tidak pernah manjakan, dia muridkan kita. Saya gak pernah manjakan anak-anak saya. Meskipun saya gak pakai, saya dan istri gak pernah pakai kekerasan fisik. Gak pernah pukul pantat apa. Gak pernah. Pakai cara lain. Sebagai kiasan kalau Anda di rotan. Kasih dirimu dihajar oleh Tuhan. Karena Anda harus tahu ya. Di balik hajarannya. Listen. Ada mercy. Kasih karunia-Nya. Ujungnya itu jangan bilang saya kasih Anda bocoran ini. Saya kenal Tuhan 30 tahun, belum lama sih. Tapi cukup untuk saya mengerti. Di balik semua hajarannya di hidupku dan saya curiga dalam hidupmu juga. Ujungnya, tak beritahu ya bocorannya. Jawaban akhirnya gak usah nyontek di sekolah. Ujungnya Tuhan berniat memberimu kesempatan kedua. Itu hati Bapa. Dan Simson tahu itu. Ketika hati mereka riang gembira, ayat 25 berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia pergi di antara tiang-tiang. Dengar ya, Simson ini disuruh melawak. Ini bukan melawak stand up comedy. Simson gak ngomong, tapi intinya adalah mungkin ya saya bayangkan. Simson kan buta kan, dicungkil mata kan. Mungkin beberapa orang Filistin itu turun, pok dia pakai benda tajam apa, lalu dia begitulah itu semua ketawa. Mereka agak mabuk dengan anggur, mungkin juga sedikit high dengan narkoba. Ini orang Filistin semua. Jadi dia bukan melawak karena dia melawak, tapi dia dipermainkan. Waktu Simson begitu dia berseru, Tuhan aku anakmu, aku tahu aku salah. Aku hukumlah aku enggak apa-apa. Tapi aku enggak mau dihukum sama mereka. Aku mau yang dari Tuhan. Disitulah Tuhan masih ku hatinya. Tapi Tuhan tahan. Lihat gak? Tuhan tahan. Karena memang Simson salah. Tuhan tahan. Saya bisa rasakan hati Tuhan tahan. Ketika hati orang Filistin riang gembira. Dan berkata, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Waktu saya baca ini saya terharu. Lord, it must feel like hell. Pasti rasanya kayak neraka. Neraka itu ada. Kira-kira Tuhan bangga nggak sama neraka? Tuhan seneng nggak? Ada orang binasa dan akan binasa selama-lamanya. Tuhan tidak pernah takes pleasure. Tuhan tidak pernah menikmati kematian orang fasik. Saya bisa rasakan di ayat 25 Tuhan tuh tahan. Aduh Tuhan, aku ini malu kalau aku baca cerita tentang Simson ini. Ada yang tidak tertuliskan itu saya bisa rasakan waktu saya baca ayat 25 contohnya. Allah menahan. Waktu semua bangsa Filistin demi Dagon riang gembira. Dan mereka pok atau mereka menusuk-nusuk Simson pakai benda-benda atau lemparin botol. Simsonnya begitu, piang sini, dia nggak bisa lihat. Waktu tertawa saya bisa rasakan Tuhan menangis di ayat 25. Sedangkan orang Kristen banyak yang taruh curiga kalau kita lagi salah itu Tuhan lagi seneng-senengnya hukum kita. Kayaknya gemes aku. Salah paham itu jangan sama Tuhan. Tuhan tidak pernah tersenyum atas hukuman yang memang harus kau tanggung. Makanya itu orang yang waktu salah bersandar ke Tuhan kembali. Tetap kalau mereka jalani konsekuensi, biasanya mengalami grasi. Kalau dia itu melekat sama Tuhan, dia akan mengalami kasih karunia atau grasi presiden contohnya. Mestinya dia itu sekian puluh tahun jadi belasan. Karena Tuhan berbelas kasihan. Anda baca tuh bolak-balik di Alkitab. Pada waktu Tuhan hukum Daud soal Arauna itu. Ingat ya? Soal satu tempat. Wah Daud gaya-gayanya soal-soal hitung sensus. Padahal Tuhan gak suruh. Demi supaya dia tunjukkan kepada bangsa-bangsa tetangga. Lihat ini kerajaanku gede loh. Dihukum sama Tuhan. Itulah terjadi dikasih sama Tuhan pilihan. Kamu mau lari dari musuh 3 tahun. Atau kamu mau begini. Atau kamu begini aja. 3 hari tapi aku yang mukul kamu. Daud dengan menangis berkata, aku tidak mau dihukum sama Filistin. Hukumlah aku. 3 hari. Dan Tuhan bekerja demikian rupa roh. Ada malaikat yang menghunuskan pedang dan membunuh begitu banyak.
puluhan ribu orang Israel. Makanya pemimpin itu ngaruh. Kalau dia salah jalan itu yang kena getahnya banyak. Dibunuh banyak. Lihat waktu Daud berseru pada Tuhan. Malaikat itu berhenti, diberitahu sama Tuhan, berhenti di langit-langit. Dengan pedangnya masih terhunus. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Mundur salah, maju salah. Tuhan berkata, stop it! Tuhan gak tahan lihat bangsa Israel dibantai. Meskipun karena dosa yang sepantasnya. Listen. Tuhan itu gak tahan. Dia gak pernah senyum kalau kita itu harus menjalani hukuman atau konsekuensi. Makanya orang yang jalani konsekuensinya tetap nunduk sama Yesus. Gak lari dan menanduk. Gak pakai kata kecewa lah sama Tuhan lah bla bla bla. Orang seperti itu. Tengah jalan hukumanmu itu bisa dihentikan sama Tuhan. Dan Tuhan berkata, sudah enough. I want to love him. I want to bless him. Disitulah pemulihan pernikahan. Disitulah pemulihan pekerjaan. Kesalahan orang Kristen adalah komplikasi. Udah salah masih nantang sorga. Kalau kita salah itu menunduk. Biasanya ujungnya saya beritahu dulu. Jangan bilang sama Tuhan kalau saya yang memberitahukan. Ya Tuhan maha tahu lah ya. Ujungnya itu kesempatan kedua. Lebih cepat daripada lebih lambat. Makanya jadi domba Kristus itu yang lembut hatinya. Jangan keras sama Tuhan. Karena Tuhanmu itu tidak keras hati terhadapmu. Tuhanmu itu keras hati terhadap musuhmu. Tapi Tuhan itu lembut hati kepadamu. Saya kasih teologi gagal itu seperti apa kegagalan. Supaya kita semua kalau melewati lembah ini. Kita lari mendekat ke Tuhan. Supaya lebih singkat hukuman. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita baca lagi ayatnya yang keberapa? Ayat yang ke-25. Ketika hati mereka riang gembira. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Ayat 26. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia. Lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini supaya aku dapat bersandar padanya. Lihat Simson ya. Simson di ayat 26 ini sudah mengerti hati bapaknya. Dia sudah tahu apa yang bisa terjadi dari hati Tuhannya. Simson di dalam konsekuensi, Tuhan tidak mengubah hukumannya, cungkil mata hilang, tidak plung keluar. Tenaga Simson tidak kembali, rambutnya sudah dicukur, keluar pun tidak kembali tuh powernya. Tuhan tuh tidak pelin-pelan. Tuhan bukan tipe yang kasih hukuman lalu, ya sudah kilaf-kilaf, atau sok tegas sama anaknya di depan tapi belakang tidak pernah dijalankan. Begitulah biasanya anak-anak kecil tidak menghormati papa mamanya. Lain kali ancaman kosongan. Tuhan enggak loh. Jangan main-main sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang itu Never in my life dalam hidup saya melihat seorang yang berpegang pada kata-katanya seperti Tuhan. Makanya saya enggak berani main-main sama Tuhan. Kalau Tuhan ngomong saya enggak berani bantah. Tapi saya tunjukkan ayat 26, Simson udah mulai mengerti. Ayat 27 bukti. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Simson tidak tahu tapi dia bisa merasa. Ternyata matanya cumplung pun dia punya roh yang bisa melihat. Dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan. Dia berseru dulu. Katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku. Hanya orang yang mengerti hati Tuhan yang berani senekat ini. Remember me. Itu kalau dia gak ngerti hati Allah, bisa korsleting loh. Remember my sin. Dia bisa dengan beraninya, dengan pedenya percaya diri. Remember me, ingat aku. Berarti dia di ayat sebelumnya udah nangkep hati Tuhan. Tuhan pasti gak senang lihat aku melawak dan dipermainkan. Tuhan itu lebih memihak ke aku daripada Dagon dan Filistin. Hati Tuhan pedih. Lord, I'm sorry. Aku yang membuat ini semua terjadi. Dia gak salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Orang berdosa itu loh. Udah gak tahu diri nyalah-nyalahin lagi. Kenapa engkau? Jangan gitu. Itu membuat Tuhan punya kasih karunia makin jauh. Tapi kalau kita ngaku kasih karunianya dekat. Simson tahu dan dia berkata, it's because of me. You're not wrong. Kau tidak salah. Akulah yang salah, engkaulah kebenaran, akulah kesalahan.
But Lord, remember me, Tuhan, ingatlah aku. Dia berkata, ingatlah saya, buatlah aku kuat. Dia petisi ini, namanya naik ke Mahkamah Agung ini sudah naik banding ini. Dia berkata, make me strong. Di tempat aku runtuh soal kekuatan, tapi dulu karena rambut, aku minta kau kasih aku kekuatan di situ untuk menang. Buatlah aku kuat sekali ini saja. Kasih aku kesempatan kedua. Meskipun jikalau kesempatan keduaku ini yang terakhir kali. Supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merasa ada gereng-gereng urapan. Betul ya? Kemudian Simson melihat tiba-tiba ada awan, tiang api, tiang awan. Enggak. Tiba-tiba Simson melihat asap masuk ke dalam gedung itu seperti bait suci waktu Salomo. Tidak juga. Simson tidak merasa apa-apa. Simson cuma nangkep aja hati Tuhan. Bahwa dia tetap bisa berdoa di dalam kegagalan dan konsekuensi kegagalannya. Dan kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah. Ini orang berani nih. Udah gak punya power. Kalau saya jadi dia, kalau saya ragu sama kasih karunia Allah, saya cari tiang-tiang yang kurus. Mungkin sisa-sisa otot bisepku ini masih bisa goyahkan beberapa, mati 10. Dia ke tiang tengah, dia minta poros kehendak Allah. Ini orang berani banget. Harusnya dia pilih tiang. Dia minta dengan jelas kepada seorang anak. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah. Penyangga rumah itu. Lalu bertopang pada tiang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Kalau Tuhan kasih aku kesempatan kedua, kasih aku plan A, bukan plan B. Luar biasa. Ini orang luar biasa. Dia itu punya rasa yakin sama Tuhan, itu kita harus belajar. Biasanya orang kalau gagal udah gak yakin. Dia ini gagal, masih bisa yakin lagi. Tapi dia bukan tipe orang yang gak tahu diri. Ada orang itu yang tebal muka, udah gagal gak tahu diri, paham maksud saya. Ada pengkhotbah yang sudah jatuh, mau aja terus khotbah. Janganlah, menurut saya ada baiknya Anda tidak berkhotbah. Tidak berkhotbah. Ini bukan tipe orang yang tidak mau ditegur. Ini bukan tipe orang yang tidak mau melewati proses pertobatan. Ini orang yang pokoknya ditegur sini lari ke sana. Bukan ya? Simson mau ditegur, dia sudah bayar harga, cumplung mata. Dia tahu dan dia sudah melawak di depan orang Filistin dan dia ngaku di hadapan Tuhan, it's because of me. Ini karena aku. Tapi Simson kalau berpaut pada kasih karunia, dia pegang kasih karunia dengan double K huruf besar, kasih karunia. Dia gak seperti orang Kristen yang berkata, ya sudahlah Tuhan, kalau engkau mau pulihkan ya bisa, kalau enggak ya enggak apa-apa. Bukan tipe orang yang pelin-pelan. Kalau dia masuk hadirat Allah, dia betul-betul minta anugerah dengan A huruf besar, plan A. Give me your grace. Aku gagal memang di area ini, but I want to see your glory. Kalaupun aku harus mati meraihnya, kasih aku kesempatan lagi. Dan dia minta diarahkan, dituntun ke penyangga, ke pilar-pilar utama rumah itu, persis di tengah. Dia minta kepada poros kehendak Allah. Kalau Tuhan pulihkan aku, jangan kasih aku plan B, jangan kasih aku plan C, kasih aku plan A. I admire his boldness and faith. Saya sangat mengagumi dia punya iman dan keberanian. Ayat 30, berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama orang-orang Filistin ini. Nah di sini saya tahu dia tahu diri. Ini bukan tipe orang yang gak mau ditegur tadi atau dikoreksi. Bukan tipe orang yang sudah salah, masih terus saja mau tampil. Udah salah, masih aja mau VIP. Bukan. Aku akan mati untuk membayar ini, aku ready. Biarlah kiranya aku mati bersama orang Filistin ini. Dia gak minta glory. Dia gak minta nanti dia jadi champion gimana. Tapi menurut saya juga kehendak Allah. Hari itu dia mati. Karena Simson punya masalah nafsu. Saya rasa Simson mati hari itu juga bagus sih. Daripada nanti ada pasal-pasal 17-18 berikutnya masih ada Simson jatuh lagi. Tuhan tahulah kapan kesempatan kedua yang terakhir kali buat setiap kita. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya. Itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Anda tahu nggak? Yang mati dibunuh waktu mati hari itu lebih banyak daripada yang dibunuh waktu hidupnya. Bukan hanya banyak secara angka. Seingat saya dalam ayat firman Tuhan diceritakan di kitab Hakim-Hakim, Simson pernah dengan rahang keledai bunuh 1000.
tentara khusus. Menurut saya bisa jadi loh ya unda-undi 11-12 atau bisa jadi, saya nggak bisa buktikan. Kalau secara jumlah angka, Simpson mungkin waktu hidupnya membunuh sama banyak, bisa juga melampaui 3.000 hari itu. Tapi disebut lebih banyak yang dibunuh hari itu daripada waktu hidupnya, mungkin bukan cuma angka tapi signifikan. Karena semua raja Filistin di gedung itu. Semua raja wilayah, raja Filistin ada di sana semuanya. Dulu waktu dia masih gagah perkasa, masih belum jatuh, belum gagal, dia bunuh itu gampang. Wah, rahang keledai kok. Itu kayak jago silat pakai kipas gitu aja. Rahang keledai gak mungkin bisa mempan lawan besi. Karena Filistin itu monopoli besi zaman itu. Jadi bangsa Israel punya pedang itu cuma cangkul. Gak mungkin bisa mempan. Simpson dengan mudahnya, kalau Anda disertai Tuhan itu gampang. Kalau Allah mau bekerja. Tapi waktu Simpson hari itu, yang dia bunuh adalah semua raja-rajanya. Buyar pemerintahan Filistin gara-gara satu hari itu. Saya ingin sekali Anda mengerti hati Tuhan hari ini tentang pemulihan. Bukan supaya Anda jatuh, jikalau Anda sudah gagal, ini kabar baik. Dan jikalau Anda tidak gagal, saya tidak bilang belum gagal loh ya, please jangan gagal. Tapi jikalau Anda gagal, ingatlah firman hari ini. Bangkitlah, Tuhan tidak sabar memberimu kesempatan kedua. Amin. Dan jikalau Anda tidak gagal, tahun depan itu jangan jadi orang yang takut gagal. Yang beranilah melangkah. Orang Kristen terlalu lapuk kadang-kadang imannya. Aku mau nginjil takut ditolak. Aku mau sekolah takut nanti nggak bisa lulus dengan predikat. Aduh, orang Kristen nggak boleh gitu imannya. Yang gagal aja berani loh, yang nggak gagal kok pengecut. Berani dong. Jangan jadi orang Kristen yang brandnya ini. Imannya demikian. Orang Kristen yang takut gagal. Kalau dalam hal ini, kita harus bandel berani. Belajar dari Simpson. Kita bandel berani bukan karena kita itu percaya diri. Kita bandel berani karena kita tahu. Seterpuruk-terpuruk kita, sekalipun jikalau kita jatuh tak akan tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Punya Allah seperti dia, aku seharusnya tidak menjadi orang yang takut gagal atau mudah gagal. Sekalipun gagal karena aku punya Allah seperti dia. Adil sih, itu bagian yang gak enak, tetapi saya tahu saya tidak akan ditinggalkan. Saya kasih 3 poin ini sebagai penutupan. Supaya kita mengerti bagaimana menghadapi, kemudian kita bisa berdoa dalam kegagalan kita. Doa dalam kegagalan dan menuai kesempatan kedua nomor 1. Tuhan selalu rindu memberi kita kesempatan kedua. Titik, udah jangan dikasih koma, terima itu mentah-mentah. Kita sudah panjang lebar, saya jelaskan lewat cerita Simpson barusan. Tuhan selalu rindu memberi kita kesempatan kedua. Oke, tangkap isi hati Tuhan. Tuhan tidak marah-marah. Dan Tuhan tidak gampang kecewa. Banyak orang Kristen kalau doa itu super rohani. Tuhan, aku tahu engkau pasti kecewa sama aku, jangan sok tahu. Anda tidak tahu Tuhan itu. Otot percayanya kepada umatnya itu otot baja. Jangan tuduh Tuhan dan fitnah. Engkau pasti kecewa sama saya. Jangan GR ah. Jangan pernah katakan pada Tuhan, engkau sudah berada di ujung tanduk. Engkau itu sudah berada di titik putus asa sama hidupku. Jangan sok kenal, sok dekat, sok tahu soal itu. God is willing to give you another chance. 2. Berseru pada Tuhan saat putus asa mendatangkan kuasa. Itu dia. Malah kalau putus asa malah harus berseru. Jangan lari dong dari hadiratnya. Malah kalau kita merasa nggak bisa itu malah harus berdoa. Jadi tahun depan itu jangan hanya mempersembahkan syukur. Tapi persembahkan korban syukur. Kalau datang ke gereja nggak rasa ingin memuji Tuhan. Lagi berat nih hati, lagi gelisah, lagi galau, lagi banyak masalah. Malah datanglah lebih early, datanglah lebih pagi. Melompat-lompat di sini meskipun air mata berlinang. Meskipun matanya berlinang air. Meskipun wajahnya berlinang air mata. Kita harus mengerti poin ini supaya jadi orang Kristen yang tough. Juga ketika kita tidak berhasil sesuatu. Bahwa saat aku putus asa, itulah alarmku bunyi untuk aku berdoa lebih. Jangan jadi orang Kristen yang giving up, yang menyerah. Paham ya? Pastor Philip tolong beritahu tahun depan gimana? Sama saja seperti tahun ini.
Apakah ada nubuatan untuk tahun depan? Sama aja seperti tahun lalu sama tahun lusa. Sama. Alkitab katakan di pengkhotbah, nggak ada yang baru di bawah kolong matahari. Setiap tahun ada up and down-nya. Tiap tahun ada suka dan dukanya. Tapi orang bilang tahun depan ini kan tahun naga, tahun Gatot Kaca, tahun apa ya? Sama saja. Selama tahun itu di bawah matahari, selalu sama. Yang beda kita, I'm tougher. Loh ya ayo, aku gak takut gagal. Kamu pernah gagal? Ya sudah, aku tetap minta karya Tuhan di area itu. Aku minta digiring ke tiang tengah. Aku gak mau jadi pecundang, ya sudahlah sekarang. Sini sama situ anugerah itu sama kok. Bagi Tuhan apa bedanya memberimu anugerah pinggiran dan anugerah tengahan? Sama. Tuhan yang sama mati di Kalvari itu lunasnya berlebih. Tahu nggak? Tuhan tuh di Kalvari lunasnya berlebih. Orang yang dosa banyak, dosa sedikit itu sama-sama darah Yesus sudah dicurahkan untuk kita. Nggak ada bedanya Tuhan memberimu pengampunan segini dan pengampunan segitu. Saya nggak ngomong ini supaya kita menggampangkan diri untuk berdosa. Nggak ada bedanya mengampuni segini dan mengampuni segitu. Kalvari itu udah terlalu berlebihan. Kita tidak ada kembalian. Paham maksud saya? Justru waktu kita putus asa, berserulah. Itu kesempatan Anda seperti Simson melihat kuasa. Kalau Simson ini diganti Paulus, mungkin gak relevan buat kita. Ya iyalah Paulus. Kalau Simson ini diganti Yusuf, ya semua orang berkata, ya tentu Tuhan dengarlah. Ini Simson pejinah itu. Dia berseru dan seluruh Filistin rubuh. Kalau ini ayat bukan untuk kita pendosa hari ini, atau orang yang notabene seperti kita yang condong gagal ini, tolong dirobek dari Alkitabnya. Kalau ini ada di dalam Bible, it's for you and me. 3, mujizat terakhir lebih besar daripada mujizat pertama. Yang ini bukan sebagai harapan palsu atau sebagai nafsu. Ini sudah menjadi karakter Allah. Contohnya Yesus. Di Kana itu, anggur yang paling manis dan bagus, itu malah yang terakhir. Sampai-sampai semua pengunjung atau tamu di pesta itu, mereka nggak tahu apa yang terjadi. Mereka memuji tuan rumah. Anggurmu itu biasanya orang kasih anggur itu jam-jam pertama yang paling bagus. Nanti terakhir-terakhir sodanya tuh udah dicampur sama air. Coca-Cola sudah bukan lagi Coca-Cola tapi OA. Udah dicampur air. Kamu itu sampai akhir masih pure atau murni. Anggurmu tuh malah bagus terakhir-terakhir. Itu memang sudah sifatnya Yesus. Itu sifatnya Elohim, sifatnya Allah, sifatnya Tuhan. Mujizat terakhir itu selalu lebih besar daripada mujizat pertama. Makanya ada yang namanya hujan akhir. Karena itu orang yang pulih dari sesuatu atau dari kegagalan. You can expect that God will be the same. Kita punya ekspektasi bahwa Allah kita tidak berubah. Karena itu jangan kecut hatimu, jangan tawar hati dan hambar dan berkata, pasti aku pulihnya tanggung setengah-setengah. No, bukan Tuhan kalau bukan bintang 5 cara pemulihannya. Allah kita itu punya satu sifat. Sifat ini tidak merujuk ke mujizat. Sifat ini bicara tentang karakternya. Orang yang mengenal Allah tahu bahwa demikianlah Allahku bekerja. Mujizat terakhir selalu lebih besar daripada mujizat pertama. Sebab Allah kita itu generous. Allah kita itu murah hati. Jangan tipu aja dia. Sama Tuhan itu jangan berkedok dan bermuka dua. Apa adanya aja. Nanti lihat kalau Allah bekerja ya. Anda kalau kalkulasi tutup buku. Anda perhitungan. Anda akan terkejut loh. Sebelum Anda gagal dan sesudah Anda gagal. Kasih karunia-Nya tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Semakin besar Allah kita. Karena memang besarlah kasih-Nya atas kita. Saya berdoa supaya Anda semua dilengkapi tahun depan. Jangan takut untuk gagal. You have God that is not shaken by your failures. Kau punya Allah yang tidak goyah karena kegagalanmu. Coba dia tidak akan pernah kalah dengan kegagalanmu. Sebab dia punya cara untuk menjadikan anak-anaknya indah. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Mari kita semua bangkit berdiri. Yang kan dan sanggup
menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Dia yang sanggup, bukan kita. Imanku bersepakat, cukup sepakat saja. Percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Mari kita akui bahwa Tuhan kita tidak berubah. Dia penuh dengan anugerah. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Dia yang sanggup, bukan kita yang sanggup. Dia yang mampu, dia yang bisa. Percaya sama dia. Aku punya Tuhan yang 2023, dia sanggup menggenapi apa yang dia janjikan di hidupku. Menggenapi. Imanku tinggal sepakat saja. Percaya saja, percaya saja. Only believe, only believe. Haleluya, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Biar Tuhan pulihkan imanmu. Imanku bersepakat. Mari kita sepakat dengan firman ini. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima anugerah, terima anugerah. Imanku bersepakat. Oh, imanku bersepakat, percaya kuasanya. Angkat tanganmu, katakan. Angkat wajahmu, jangan malu. Teman, ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Haleluya. Ku terima sekarang. Teman, biar Roh Kudus mengurapimu dengan urapan yang baru. Orang mana mata kama Yesus, orang nama 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 Yesus. Haleluya, orang nama Yesus, 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 orang nama Yesus. Mari kita semua menyembah di dalam Roh Kudus. Oh Ramaya masyarakat kehidupanmu, perjalanan hidupmu kepada Tuhan di tahun 2023. Jalan dengan iman, walk by faith, come on. Mari kita jalan dengan iman. Let's walk by faith, not by sight. Mari kita jalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Oh Ramaya se, Ramaya se, Ramaya so.
bersyukur. Bahwa bukan karena setia kita akan berhasil dalam hidup ini. Tapi karena setianya. Bukan karena kita gigih. Tapi karena Dia yang membulatkan hati untuk mengasihi. Siapa yang di sini bangga punya Tuhan seperti Allah kita? Mari angkat tangan kita. Berikan korban syukur padanya. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Dia. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan layak menerima segala pujian, karena semua karena anugerah-Nya. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian bagi Tuhan. Mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai segala kemuliaan bagi Dia. Semua karena anugerah dan kasih karunia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagi namanya. Haleluya.